Kami sebenarnya sudah geram melihat aksi-aksi kecil yang saat ini masih digaungkan oleh kelompok-kelompok yang katanya makam Mbah Priok. Berdasarkan kajian dari kita, dari PWI, LSDKI, dan bukti data yang kita miliki, semuanya itu sudah bohong. Tidak ada. Baik secara legalitas standing tanah yang dimiliki adalah tidak. Bohong. Sebaik makam Mbah Priok yang dia gaungkan, yang dia nyatakan sebagai makam karamat, itu pun tidak. Artinya apa? Semua bohong. Saya tegaskan, geram tindakan PWI ini karena ulah perbuatan dari kelompok-kelompok yang masih mengatasnamakan Mbah Priok ini adalah sebagai makam karamat. Ini yang menjadi fokus tujuan kita, tujuan PWI. Saya melihat saat ini pengurus yang ada di Mbah Priok, Saudara Ali Zainal, itu murni untuk kepentingan pribadinya saja. Jadi tidak ada syiar keagamaan ataupun yang saya lihat di situ hanya penyesatan akidah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Nah, pada tema kali ini teman-teman kita akan membahas terkait update perkembangan terbaru dari kasus makam Mbah Priok yang sempat beberapa bulan lalu sudah kita wawancarai Kiai Mukhlis selaku Ketua PWI DKI Jakarta yang hanya berselang 1 bulan sudah ada gebrakan tentang makam Mbah Priok, kemudian makam Tubagus Angke, dan sekarang ini kita akan mendengarkan langsung dari asistennya Kiai Mukhlis ya, dengan Bapak Ahmad Sakroni ya. Ya, Pak Ahmad, kita akan membahas terkait tema pada hari ini adalah makam Mbah Priok, fakta sejarah atau pembohongan publik. Berikut 5 tuntutan PWI LS Jakarta. Nah, diketahui ada beberapa pemberitaan terkait audiensi yang dilakukan di pemerintahan Wali Kota Jakarta Utara menyuarakan tuntutan terkait makam Mbah Priok. Kemudian di beberapa pemberitaan online yang lainnya juga menyatakan seperti itu. Nah, kita akan mendengarkan langsung bagaimana proses ataupun yang sudah dilakukan oleh PWI LS Jakarta terkait makam Mbah Priok. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bang Charlie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh masyarakat Indonesia. Dan terima kasih buat Bang Charlie yang sudah peduli dengan perkembangan PWI dan pelurusan sejarah yang diperjuangkan oleh PWI. Saya menjelaskan perkembangan terkait hasil kita di
Wali Kota kemarin, saya juga berterima kasih kepada jajaran Forkopimko Jakarta Utara, karena jajaran Forkopimko Jakarta Utara bersinergi, berkoordinasi, dan tidak cuek untuk mencari solusi penyelesaian baik dengan jalur silaturahmi. Ada beberapa poin yang kemarin kita sampaikan bersama dengan tim PWI LS Jakarta. Poin yang kita sampaikan yang pertama adalah PWI menyatakan tidak ada makam Mbah Priuk di Ex-Dobo. PWI menganggap juga bangunan yang ada di ex-TPU Dobo itu adalah saat ini adalah bangunan-bangunan liar. Karena sudah jelas pada tahun 1997 maupun keputusan dari Pengadilan Jakarta Utara bahwasanya lokasi tersebut adalah bukan lokasi kawasan Mbah Priuk, melainkan lokasi kawasan HPL Pelabuhan, yaitu Pelindo 2, Pak. Nah, menyikapi perkembangan saat ini, kita pihak PWI geram karena masih ada kelompok-kelompok kecil saat ini yang kita lihat masih berani menggaungkan Mbah Priuk adalah sebagai makam keramat. Dan di tempat ini saya nyatakan tidak ada makam keramat di Mbah Priuk. Tidak ada. PWI LS Jakarta menyatakan tidak ada makam Mbah Priuk di ex-TPU Dobo Koja. Sudah jelas tahun 1997 semua makam yang ada di area tersebut sudah dipindahkan ke TPU Budi Dharma. Beberapa poin lanjutan, kita juga meminta kepada Dinas Cagar Budaya agar mengkaji ulang atau mencabut pendaftaran situs budaya. Dan kita juga meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk menutup wisata religi Mbah Priuk. Jadi poin-poin yang kita sampaikan di depan Forkopimko Jakarta Utara, kami berharap agar segera untuk ditindaklanjuti untuk meredam gerakan-gerakan lain yang kita khawatirkan nanti bisa menimbulkan suatu kekecewaan terhadap teman-teman di PWI apabila ini tidak ditindaklanjuti dengan segera. Kemudian saya melihat saat ini pengurus yang ada di Mbah Priuk, Saudara Ali Zainal, itu murni untuk kepentingan pribadinya saja. Jadi tidak ada syiar keagamaan ataupun yang saya lihat di situ hanya penyesatan akidah. Makanya dengan forum ini saya berterima kasih kepada saudara saya Bang Charlie yang peduli membantu perjuangan pergerakan PWI LS DKI Jakarta. Semoga hal ini bisa menjadi perjalanan kemudahan bagi PWI LS Jakarta untuk meluruskan sejarah yang ada di DKI Jakarta. Seperti tadi Tubagus Angke, alhamdulillah artinya beliau sudah menyerahkan kepada kita dan kembali kepada jalur yang benar. Terkait dengan perkembangan saat ini, PWI LS sudah beberapa kali melakukan silaturahmi, baik dengan tokoh agama NU, Muhammadiyah, Persis,
dari organisasi masyarakat lainnya, Pendekar Banten, Pemuda Pancasila, dan Grip Jaya. Alhamdulillah Bang, silaturahmi kita diterima dengan baik. Alhamdulillah. Sehingga memudahkan bagi PWI-LS Jakarta melakukan syiar kebenaran dalam pelurusan sejarah. PWI-LS berdasarkan instruksi dari pimpinan kami, Kiai Haji Mukhlis Fadil, sangat berharap kepada Forkopimko Jakarta Utara untuk segera menindaklanjuti hasil silaturahmi atau musyawarah yang hari Kamis kemarin telah dilakukan. Itu pesan dari pimpinan kami, PWI-LS DKI Jakarta, Kiai Haji Fadil Mukhlis. Beliau berpesan seperti itu, tujuannya yang pertama untuk meredam timbulnya aksi kekecewaan dari PWI-LS Jakarta yang terdiri ada dari lima kota, Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan. Tentunya hal itu sangat ditunggu rekan-rekan kita di beberapa kota, baik DKI Jakarta maupun di beberapa daerah di bagian Indonesia ini, Pak. Tentunya semua melihat, semua mendengar, dan semua mengetahui apa yang saat ini PWI-LS kerjakan. Dan semua itu tentunya akan diminta, akan ditunggu kelanjutan apa dari silaturahmi kemarin. Di setelah pertemuan kemarin, pimpinan kami, Kiai Haji Mukhlis Fadil, dia pada saat konferensi pers dengan salah satu media, beliau menekankan tidak menutup kemungkinan PWI-LS Jakarta akan melakukan suatu aksi damai, Pak. Apabila dari pemerintah kota atau instansi terkait tidak merespon suatu silaturahmi yang kemarin, apa yang menjadi permintaan dari PWI-LS. Itu penekanan dari pimpinan kami, Kiai Haji Fadil Mukhlis, sebagai Ketua PWI-LS DKI Jakarta. Tentunya kita juga sebagai tim mempunyai beban untuk mendukung langkah-langkah yang memang menjadi pergerakan PWI-LS di DKI Jakarta. Sedikit saya menambahkan, Pak. Ada beberapa rekan-rekan kita di daerah, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, juga merespon, saling bersambut dengan PWI-LS DKI untuk update suatu perkembangan, dan PWI-LS di daerah siap memberikan dukungan kepada PWI-LS apabila dibutuhkan. Artinya apa? Di sini saya garis bawahi, PWI-LS ini suatu gerakan yang memang secara keagamaan mempunyai dasar yang jelas. PWI ini juga tidak bergerak asal-asal gitu. PWI juga mempunyai tanggung jawab moral, Pak, untuk meluruskan sejarah yang ada di DKI. Maka dari itu,
teman-teman kita yang ada di daerah yang sama-sama saat ini berjuang untuk meluruskan sejarah, mempunyai niat dan moto perjuangan yang sama. Jadi kita saling mensupport, jadi kita saling mendukung satu dan yang lainnya. Kembali dengan persoalan Mbak Priok. Kami sebenarnya sudah geram melihat aksi-aksi kecil yang saat ini masih digaungkan oleh kelompok-kelompok yang katanya makam Mbah Priok. Berdasarkan kajian dari kita, dari PWI, LSDKI, dan bukti data yang kita miliki, semuanya itu sudah bohong, tidak ada. Baik secara legalitas standing tanah yang dimiliki adalah tidak, bohong. Sebaik makam Mbah Priok yang dia gaungkan, yang dia nyatakan sebagai makam karamat, itu pun tidak. Artinya apa? Semua bohong. Saya tegaskan, geram tindakan PWI ini karena ulah perbuatan dari kelompok-kelompok yang masih mengatasnamakan Mbah Priok ini adalah sebagai makam karamat. Ini yang menjadi fokus tujuan kita, tujuan PWI. Meluruskan sejarah. Karena apa? Berdirinya PWI tentunya punya tujuan, misi dan tujuan yang jelas untuk pelurusan. Salah satunya adalah untuk pelurusan sejarah, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Dan kami pun tidak tinggal diam melihat suatu kebohongan yang terjadi di depan mata kita, di depan mata kami. Yang beliau dengan enaknya menyatakan makam Mbah Priok adalah makam keramat. Bohong, tidak ada. Beberapa kali kita sudah melakukan upaya untuk melakukan silaturahmi, pendekatan secara baik. Beberapa kali kita sudah minta untuk diketemukan. Namun hal itu ditolak. Sehingga tindakan yang dilakukan itu memaksa PWI untuk mengambil langkah-langkah yang lebih jauh. Memberikan suatu tekanan, memberikan suatu tindakan yang memang sekiranya ini harus diperlakukan selayaknya ketegasan, ya harus seperti itu. Karena kami berbicara ini tidak asal berbicara, semuanya yang kita bicarakan ini memiliki dasar, bukti, baik secara yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik kajian-kajian dari keulamaan, MUI, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, wilayah sekitar, semua kita sudah kumpulkan. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan, pencerahan kepada masyarakat saudara-saudara kita yang lain, yang tidak tahu. Jangan dijadikan korban untuk kepentingan mereka. Jadi tidak ada alasan PWI diam. Tidak ada alasan PWI tidak bertindak. Baik, terima kasih Bang Ahmad dan Mukhlis yang sudah memfasilitasi untuk kita bisa wawancara sehingga kita dapat berita terbaru kondisi sekarang, karena bulan Juli lalu kita akan update terus perkembangan karena memang saya konsentrasi sekali dengan makam Mbah Priok ini untuk segera dieksekusi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kemudian diberikan ketabahan ataupun berjuang dalam meluruskan sejarah supaya tidak ada penyesatan akidah kembali.
Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan kembali lagi di The Podcast Warungan di episode berikutnya. Kita akan membahas dengan topik-topik yang berbeda. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.